Dewa Obat Terkuat. Bab 67. Ledakan. Lantainya marmer. Sangat sulit. Liu Feifan menjatuhkan diri dan berlutut di depan Ye Qiansui, mengejutkannya. Apa yang kamu lakukan? Dia mengira Liu Feifan datang untuk menyapanya, tapi cara ini agak terlalu menakutkan. Liu Feifan tersipu. Dia hanya berlutut untuk kakeknya seumur hidupnya. Tapi hari ini, dia benar-benar tidak punya pilihan lain. Saudari Sue, aku ingin menanyakan sesuatu padamu. Jika terjadi sesuatu, kamu bisa membicarakannya setelah kamu bangun. Ye Qiansui mengulurkan tangan untuk membantu Liu Feifan, tetapi Liu Feifan menolak untuk bangun. Saudari Sue, tolong bantu aku. Tolong. Liu Feifan berasal dari keluarga Liu, yang dianggap sebagai salah satu keluarga teratas di kota Tianhai. Terlebih lagi, apakah saya perlu berlutut dan memohon pada diri sendiri? Ye Qiansui tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Jika Liu Qing dan Liu Yunlong mengetahui hal ini, keluarga Liu akan mendapat masalah. Namun mampu membuat pemuda angkuh dan angkuh seperti Liu Feifei menjadi begitu rendah hati, kalau dipikir-pikir, sungguh merupakan hal yang sangat penting bagi Liu Feifei. Katakan dengan cepat. Ye Qiansui berkata, jika aku dapat membantumu, tentu saja aku akan membantumu. Suster Sue. Liu Feifan berkata, saya ingin mengikuti saudara Lin, bisakah Anda membantu saya? Ikuti Lin Yi. Ye Qiansui tercengang. Saya ingin menjadikannya guru saya dan belajar kungfu darinya. Liu Feifan sangat tegas. Ye Qiansui bahkan lebih terkejut lagi, tidak tahu apa yang ingin dilakukan Liu Feifan. Apakah kamu sudah bertanya padanya? Aku bertanya, tapi kakak Lin menolak. Liu Feifan berkata dengan tergesa-gesa, saya tahu bahwa saudara Lin akan mendengarkan saudari Sue. Saudari Sue, dapatkah Anda membantu saya memohon belas kasihan? Saya benar-benar tidak punya cara lain, tolong. Saat dia mengatakan ini, dia ingin bersujud, dan Ye Qiansui buru-buru mendukungnya. Apakah kamu bercanda? Jika kamu bersujud lagi, semuanya akan berakhir. Dia membantu Liu Feifan berdiri dan berkata tanpa daya, bagaimana dia bisa mendengarkan saya? Jika dia tidak mau, mungkin dia tidak mau. Suster Sue. Baiklah, aku akan menanyakannya nanti, tapi aku tidak bisa menjaminnya. Ye Qiansui tidak berani membiarkan Liu Feifan berlutut padanya lagi. Dia tidak menyangka Liu Feifan ingin membantunya. Jika Lin Yi menolaknya, bagaimana dia bisa mendengarkannya? Bagaimana kata-katanya bisa begitu berguna? Terima kasih, Suster Sue. Liu Feifan berkata dengan penuh terima kasih. Ye Qiansui tersenyum, bibimu dan aku adalah teman, jadi kamu tidak perlu terlalu menahan diri. Saat bekerja, hanya memiliki sikap bekerja. Secara pribadi, Liu Feifan sangat pendiam, itu tidak baik. Bagaimanapun, dia berasal dari keluarga Liu. Saat dia mengatakan ini, Wu Ma membawakan sarapan, dan aromanya tiba-tiba tercium. Nona, ayo sarapan. Hari ini kita makan roti goreng. Kamu belum sarapan. Ayo makan bersama. Ye Qiansui menyapa Liu Feifan, tapi Liu Feifan merasa malu. Melihat desakan Ye Qiansui, dia harus duduk di sana dengan patuh, mengambil 2 pangsit goreng, dan duduk tegak, sesak seperti siswa sekolah dasar. Minumlah susu kedelai, lebih enak dengan roti goreng. Uma memberinya semangkuk susu kedelai. Terima kasih, Ibu Wu. Liu Feifan menggerakkan hidungnya, baunya sangat harum. Ketika dia mendengar suara itu, Lin Yi hendak turun, dan dia menundukkan kepalanya dengan cepat, ingin memasukkan kepalanya ke dalam roti goreng. Pagi. Lin Yi menyapa Ye Qiansui. Pagi. Ye Qiansui mengangguk. Pertukaran antara keduanya tenang dan acuh tak acuh. Orang yang tidak tahu lebih baik akan mengira keduanya adalah orang asing. Cara mereka berkomunikasi membuat Liu Feifan merasakan sedikit di dalam hatinya. Terlalu dingin. Hanya menyapa, tidak ada kata kedua. Begitu Lin Yi duduk untuk sarapan, dia sepertinya tidak melihat dirinya sama sekali. Liu Feifan merasa kecewa untuk beberapa saat, dan sepertinya tidak ada peluang. Roti goreng di piring dan susu kedelai di mangkuk sepertinya tiba-tiba kehilangan rasa dan aromanya. Benar. Ye Qiansui mengangkat kepalanya dan menatap Lin Yi, Feifan ingin mengikutimu dan belajar kungfu. Bisakah kamu membantunya? Langsung saja. Atau apakah Anda bertanya di depan diri Anda sendiri? Liu Feifan merasa jantungnya akan melompat keluar. Dia berpikir bahwa Ye Qiansui akan meminta Lin Yi secara pribadi untuk menghindari rasa malu karena ditolak oleh Lin Yi lagi,
tapi dia sebenarnya bertanya sekarang, dan dia masih duduk dan makan sarapan. Penyelesaian. Lin Yi pasti tidak senang. Dia pasti merasa telah menemukan Ye Qiansui dan sengaja memintanya saat ini untuk mempermalukannya. Liu Feifan merasa ingin menangis tanpa air mata. Dia menundukkan kepalanya dan terus menundukkan kepalanya, wajahnya sudah terkubur di dalam pangsit goreng. Lin Yi tidak mengatakan apa-apa, menggigit roti goreng di mulutnya, tapi menoleh dan melirik Liu Feifan. Bukankah dia baru saja menolak? Semakin Lin Yi tetap diam, semakin tidak nyaman perasaan Liu Feifan. Sekarang dia bahkan tidak meminta persetujuan Lin Yi, dia hanya meminta Lin Yi untuk tidak marah, jika tidak. Dia takut Liu Yunlong akan diusir dari rumah lagi. 10 detik berlalu. Bagi Liu Feifan, 10 detik ini lebih lama dari 10 hari. Lin Yi menelan apa yang ada di mulutnya, meneguk susu kedelai 2 kali, lalu membuka mulutnya. Bagus. Jawaban sederhana dan lugas. Diterima. Setuju saja. Liu Feifan segera mengangkat kepalanya, seolah dia tidak bisa mempercayai telinganya. Penolakan Lin Yi atas masalahnya sama sederhana dan lugasnya, tetapi ketika Ye Qiansui bertanya, dia menyetujuinya dengan lebih lugas. Apakah itu akan menyusahkanmu? Ye Qiansui bertanya. Dia masih terus terang. Jika kamu bertanya, tidak akan ada masalah. Jawaban Lin Yi membuat Liu Feifan bersemangat. Benar saja, Lin Yi bersedia mendengarkan Ye Qiansui. Untuk pria seperti dia, kata-kata Ye Qiansui mungkin hanya akan berhasil. Bukan hanya dia, Ye Qiansui juga merasakan jantungnya berdetak kencang, dan ada sedikit kegembiraan, tapi dia dengan cepat menekannya. Tidak ada perubahan emosi di wajahnya, dia hanya mengangguk ringan, terima kasih. Kemudian, keheningan kembali terjadi. Liu Feifan tidak tahu apakah dia harus berbicara atau harus berkata apa, tetapi Lin Yi dan Ye Qiansui tidak berbicara lagi, dan sepertinya dia tidak boleh menyela. Bakpao goreng di piring dan susu kedelai di mangkuk terasa lebih harum lagi. Liu Feifan memasukkan 2 roti goreng ke dalam mulutnya dan berkata dengan samar, bolehkah saya minta satu lagi? Lin Yi mengangkat kelopak matanya, mulai sekarang, saya akan tiba di rumah Ye 1 jam lebih awal setiap hari, sarapan di sini setelah pelatihan, dan kemudian mengirim Qiansui ke perusahaan. Apakah ada masalah? Tidak masalah. Liu Feifan buru-buru berdiri dan berdiri tegak. Oke, duduk dan makan. Setelah mengatakan itu, Lin Yi mendorong panci itu dan berdiri. Aku keluar dulu. Lin Yi memberitahu Ye Qiansui. Yah, hati-hatilah di jalan. Percakapan keduanya setenang air, dan mereka sama sekali tidak terlihat seperti pasangan. Sebaliknya, mereka tampak seperti pasangan tua yang telah bersama selama puluhan tahun, saling menghormati seolah-olah mereka adalah tamu. Liu Feifan tidak berani bertanya dan duduk dengan hati-hati. Dia memberi Ye Qiansui roti goreng dan berbisik, Saudari Sue, terima kasih banyak. Jika kamu tidak membantuku berbicara, Saudara Lin pasti tidak akan menerimaku. Aku akan mentraktirmu roti goreng terlebih dahulu, lalu aku akan mentraktirmu makan besar nanti. Untuk master seperti Lin Yi, mereka yang ingin menjadi muridnya mungkin bisa menyelamatkan Tianhai, tapi dia tidak memenuhi syarat. Sebenarnya aku juga ingin mengucapkan terima kasih. Ada senyuman di mata Ye Qiansui. Saat dia mengaduk susu kedelai dengan sendok, aromanya tampak lebih kuat. Bab 68. Terima kasih pada dirimu sendiri. Liu Feifan tertegun sejenak dan tidak bereaksi. Mengapa Ye Qiansui masih ingin berterima kasih pada dirinya sendiri? Namun, dia tidak punya waktu untuk memikirkan masalah rumit seperti itu, jadi Lin Yi setuju. Dia setuju untuk membawanya bersamanya, dan akhirnya mendapat kesempatan untuk menjadi lebih kuat. Setelah sarapan, Liu Feifan menjadi bersemangat dan tidak bisa menahan kegembiraannya. Gambaran bahkan terlintas di benaknya, dan dia menjadi sekuat Lin Yi. Tuan Ye, kami sudah sampai. Selama jam kerja, Liu Feifan masih memanggil Ye Qiansui, Tuan Ye, karena dia tahu apa yang pantas. Ye Qiansui keluar dari mobil dan hendak memasuki gedung. Di belakangnya, beberapa mobil perlahan masuk dan juga berhenti di depan pintu gedung Ye Group. Tuan Ye. Seseorang memanggil dirinya sendiri. Ye Qiansui berbalik dan melihat Yang Rong, dengan sedikit keterkejutan di wajahnya. Dia tidak akan pernah bisa melupakan hari itu di pintu masuk istana kekaisaran, Yang Rong dan sekelompok orang memanggil saudara iparnya. Hari ini, Yang Rong menyebut dirinya Tuan Ye. Sepertinya datang ke sini hari ini adalah urusan. Halo. Ye Qiansui mengangguk dan menjawab dengan sopan.
Aku sedang terburu-buru terakhir kali dan tidak punya waktu untuk memperkenalkan diri. Yang Rong mengulurkan tangannya, menjabatnya dengan lembut dengan Ye Qiansui, dan segera melepaskan, nama saya Yang Rong, dan saya adalah bos dari Dynasty Entertainment Company. Saya datang ke sini hari ini terutama karena saya mendengar bahwa grup Ye sedang mengerjakan proyek baru. Dalam beberapa aspek, saya pikir kita memiliki kesempatan untuk bekerja sama, jadi saya memberanikan diri untuk datang dan mengganggu mereka. Ye Qiansui tentu saja telah mendengar nama Yang Rong beberapa kali. Di wilayah DC, dikabarkan bahwa dia adalah pria dengan tangan dan mata yang bagus. Dia memiliki koneksi yang sangat luas dan kebanyakan orang tidak akan berani menyinggung perasaannya. Dan seberapa besar peluang industrinya untuk bekerja sama dengan bidang farmasi Ye. Namun ketika ada orang yang datang, Anda tidak bisa menolaknya. Selamat datang, Tuan Yang, silakan naik ke atas dan minum teh di kantor saya. Ye Qiansui mengulurkan tangannya dan bertanya. Yang Rong mengangguk dan mengikuti Ye Qiansui ke dalam gedung. Liu Feifan di belakangnya tercengang. Bagaimana dia bisa datang? Dia sangat akrab dengan Yang Rong. Dia telah mengunjungi hampir semua properti atas nama Yang Rong, dan semuanya adalah anggota senior, dan dia bahkan tidak mengeluarkan uang sepeser pun. Dia tahu bahwa Yang Rong berteman dengannya dan mengandalkan keluarga Liu di belakangnya. Meskipun dia tidak menjanjikan apapun, Yang Rong memang mendapatkan banyak manfaat dari namanya. Hubungan yang terkait erat ini, di tempat kecil seperti Tianhai, seringkali lebih nyata daripada nyata. Hanya saja kali ini, karena kejadian tersebut, dia hampir diusir dari rumah. Liu Feifan berani pergi ke tempat Yang Rong lagi. Dia awalnya mengira Yang Rong akan mengalami kesulitan dalam beberapa hari mendatang. Bagaimanapun, dunia bawah tanah sangat kejam. Begitu dia mengetahui bahwa Yang Rong tidak dapat diandalkan, dia tidak akan pernah berbelas kasihan. Tapi melihat Yang Rong hari ini, wajahnya penuh dengan kemudahan dan energi, dan dia tampak lebih baik dari sebelumnya. Liu Feifan hanya memikirkan hal ini di benaknya. Dia tidak peduli dengan orang lain sekarang. Lantai atas gedung Yip. Di kantor presiden. Ye Qiansui sedikit terkejut. Bagaimana Tuan Yang tahu bahwa proyek keluarga Ye kami yang baru mencakup amal? Saya tahu sedikit tentang budaya perusahaan Ye Group. Saya mendengarnya ketika Tuan Ye masih di sini, dan saya selalu mengaguminya. Yang Rong berkata, hanya saja Tuan Ye tahu bahwa lingkaran saya berbeda dengan lingkaran Ye. Tidak baik datang berkunjung dengan gegabah. Tidak diterima dan dilewatkan. Membuat orang merasa menyesal. Nona Ye melakukan hal yang sangat baik, dan usaha Tuan Ye pasti akan membuahkan hasil. Saya hanya melakukan yang terbaik untuk menebus penyesalan ini. Ye Qiansui mengangguk. Saya sangat berterima kasih kepada Tuan Yang atas perbuatan baiknya, tetapi masalah ini perlu didiskusikan dengan rumah sakit pertama. Jika Tuan Yang merasa nyaman, saya akan meluangkan waktu untuk mengundang Su Fan, wakil direktur rumah sakit pertama, yang datang dan berdiskusi tatap muka. Langkah-langkah yang diusulkan oleh Yang Rong bermanfaat bagi Ye, tetapi kepentingannya yang lebih besar adalah dapat membantu lebih banyak orang biasa. Ye Qiansui tidak pernah berpikir bahwa formulir ini bisa digunakan. Tentu. Yang Rong langsung berkata, saya siap membantu kapan saja. Dia berdiri, dan setelah menyelesaikan masalahnya, wajar saja jika dia tidak mengganggunya lagi. Tuan Yang. Ye Qiansui tersenyum dan berkata, saya punya pertanyaan pribadi yang ingin saya tanyakan. Tuan Ye baru saja bilang tidak apa-apa. Apakah masalah ini ada hubungannya dengan Lin Yi? Ye Qiansui tidak menyangka Yang Rong akan tiba-tiba mendatanginya dan mengusulkan kerja sama seperti itu. Masalah ini bermanfaat bagi keluarga Ye dan orang-orang biasa, tetapi bagi Yang Rong, itu mungkin hanya nama palsu, dan lingkaran di mana dia berada seharusnya tidak terlalu peduli dengan nama palsu ini. Yang Rong tertawa ketika mendengar Ye Qiansui menanyakan hal ini. Dia menyentuh hidungnya dan berkata sambil berpikir, bagaimana menurut Anda, Tuan Ye? Ye Qiansui tidak berkata apa-apa, hanya menatap Yang Rong, menunggu jawabannya. Lebih baik aku menunggu Dekan Su datang lalu datang untuk berbicara. Yang Rong melambaikan tangannya dan mengucapkan selamat tinggal, tidak perlu mengirimkannya, kakak ipar. Setelah mengatakan itu, dia membuka pintu dan pergi. Ye Qiansui berdiri di sana, mengetahui jawabannya. Namun, kali ini, dia tidak marah, dia juga tidak merasa tidak bahagia. Sepertinya Lin Yi mendorong dan membantunya, yang membuatnya bahagia. Ada sedikit senyuman di sudut mulutnya,
Tapi senyuman itu menghilang setelah beberapa saat, dan dia kembali menjadi CEO wanita yang dingin dan menyendiri. Pada saat yang sama, di luar kantor, seseorang melihat Yang Rong berjalan keluar dari kantor Ye Qiansui, mata mereka penuh kecurigaan. Segera, berita itu menyebar dan sampai ke telinga Gao Fei. Pada saat ini, Gao Fei, yang berdiri di puncak gunung tertinggi di kota, di luar pagar pembatas, dapat melihat seluruh langit dan laut dalam sekejap. Dia mengembuskan kepulan asap dan melirik orang-orang di sekitarnya. Bahwa Tuan yang pergi ke rumah Ye dan mengusulkan kerjasama dengan rumah Ye. Saya pikir dia pergi ke sana untuk proyek baru Ye. Dia mencibir, siapa yang tidak melakukan hal yang mendatangkan ketenaran dan kekayaan seperti ini. Pengusaha adalah pengusaha, jangan katakan apapun kepada saya. Rasa tanggung jawab sosial pengusaha adalah omong kosong. Pengusaha harus melakukan apapun untuk menghasilkan uang. Gao Fei sedikit bersemangat, dan kilatan kejam di matanya tidak bisa disembunyikan sama sekali. Putranya sendiri ditinggalkan oleh Yang Rong karena Ye Qiansui, perempuan jalang. Dia sekarang lebih yakin akan hal ini. Tuan Gao adalah seorang pengusaha sejati. Wajah pria itu tanpa ekspresi dan dia tidak peduli apa ekspresi Beben Fei. Jadi, apakah Tuan Gao mengira keluarga Fang kita bisa memenangkan proyek ini? Beben Fei melemparkan puntung rokok ke tanah dan mematikannya. Maka itu tergantung pada harga yang diberikan keluarga Fang kepadaku. Dia tersenyum sedikit dingin, saya memang seorang pengusaha. Dalam bisnis, jika harganya cocok, keluarga Fang bisa mendapatkan apa yang mereka inginkan. Dia mengambil satu langkah ke depan dan memandang pria itu, saya berjanji bahwa apa yang saya berikan kepada Anda akan sepadan dengan uang Anda. Mata pria itu sedikit menyipit. Sekarang Tianhai baru saja memulai proyek baru ini, mereka yang berhasil melaksanakannya untuk pertama kali pasti akan mendapatkan ketenaran dan kekayaan, dan ini dapat membentuk efek monopoli yang menyedot. Keluarga Fang sudah lama melihatnya. 10 juta. Ia langsung berkata, kalau menurut Anda harganya cocok, kami akan tukarkan. Kalau menurut Anda harganya murah, Anda bisa menjualnya ke orang lain. Membuat kesepakatan. Beben Fei berkata dengan tidak sabar. Bersambung.